Lahan milik God Hope Group di Kotim disegel. Bagaimana kata wakil rakyat? Salam Planter Indonesia, bersama Yopi Perkebunan Mandor seputar info sawit terbaru yang ada di Indonesia. Didapat dari berbagai media sosial dan sumber berita lainnya. Beralih kita ke Kalimantan Tengah, lahan milik God Hope Group di Kotim disegel. Ini kata wakil rakyat. Sampit, tim Satgas Garuda penertiban kawasan hutan PKH mulai bergerak melakukan penertiban yang diduga menggarap kawasan hutan secara ilegal. PT Agro Bukit yang merupakan God Hope Group menjadi perusahaan pertama yang disikat Satgas yang dipimpin langsung oleh Maijen TNI Yusman Madayun pada Kamis tanggal 7 bulan 3 2025. Menyikapi hal ini, anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah Kalteng Bambang Irawan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai penyegelan tersebut. Namun ia mengakui bahwa informasi tersebut sudah beredar luas di media sosial. Penyegelan BPS di Kotim, tetapi dari pemberitaan yang ada, penyegelan itu dilakukan karena perusahaan terbukti menggarap kawasan yang bukan peruntukannya, ujar Bambang Minggu tanggal 9 bulan 3 2025. Menurutnya, kejadian seperti ini menunjukkan perlunya ketegasan dalam penegakan hukum perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bumi Tambun Bungai. Bahkan di seluruh Indonesia harus mematuhi peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan pemerintah pusat maupun yang diatur dalam regulasi daerah. Bambang menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar hukum sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Ia menilai bahwa jika ada perusahaan yang terbukti merambah kawasan hutan, mereka harus bertanggung jawab termasuk melalui proses hukum. Seharusnya perusahaan yang melanggar aturan langsung dikenai sanksi pidana. Jika mereka mengajukan keterlanjuran, kawasan tersebut tetap harus dikembalikan ke negara karena sudah jelas mereka melakukan pelanggaran, tegasnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kasus semacam ini bukan hanya terjadi di Kotim, banyak perusahaan yang lain juga tidak mematuhi aturan regulasi yang ada. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih serius dalam menertibkan pelanggaran semacam ini. Dirinya juga menyoroti pentingnya ketertiban dalam dunia investasi. Menurutnya, investasi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum. Jika ada perusahaan yang tidak bisa menepati aturan, maka sebaiknya mereka tidak berinvestasi di wilayah tersebut. Buat apa untuk berinvestasi jika hanya merusak lingkungan dan melanggar hukum? Jika mereka tidak bisa mentaati aturan, lebih baik hengkang dan tidak usah berinvestasi di sini, tandasnya. Sementara itu, tegas yang dimulai diterapkan terhadap perusahaan nakal ini juga mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kalteng lainnya, Yohanes Freddy Ering. Dia menyambut baik langkah ini dan menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata. Ini adalah angin segar bagi kita Kalimantan Tengah. Selama ini penertiban lebih sering menyasar ke perkebunan rakyat, sementara perusahaan besar kerap luput dari tindakan hukum. Sekalipun saat ini baru di Kotim, kita harus menyebutnya dengan gembira dan berharap penetapan hukum ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh daerah, ujarnya. Menurut Freddy Ering, penegakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi di daerah hak guna usaha atau HGU dan bahkan memasuki kawasan hutan lindung sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan aturan yang berlaku. Meski mendukung langkah pemerintah, Freddy juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tepat sasaran dan tidak tebang pilih. Ia berharap semua perusahaan yang
terbukti melanggar aturan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami setuju dengan law improvement dan semua ini, tapi yang kita harapkan penerapan hukum ini dilakukan dengan adil dan merata, bukan hanya menargetkan sebagian pihak saja, tambahnya. Lebih lanjut, penyegelan salah satu BPS di Kotim menjadi bukti bahwa pemerintah mulai serius menindak para pelaku usaha yang mengabaikan aturan lingkungan. Oleh karenanya, kasus ini telah membuka mata banyak pihak bahwa masalah perambahan hutan oleh perusahaan besar bukan lagi sekedar isu, melainkan realitas yang perlu ditangani dengan serius. Jadi di sini pemerintah melakukan penyegelan dengan serius dan didukung oleh DPRD yang ada di Kalimantan Tengah tentang perambahan hutan yang tanpa izin, dan juga diharapkan tepat sasaran, bukan secara tebang pilih terhadap permasalahan ini. DPRD Kalimantan Tengah sangat mendukung dan mengapresiasi tentang hal yang terjadi, yaitu penyegelan lahan sawit yang bermasalah. Baik sobat, inilah seputar info yang saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sampai jumpa.